Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Semua Sangat Heran, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 2 ayat 46 dan 47. Yesus sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran dengan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem, seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, maka kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia di Bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran dengan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Saudara-saudari terkasih, ketika orang tua Yesus melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mengerti maksud perkataan Yesus tersebut? Kalau kita berada pada posisi orang tua yang kehilangan anak, sehingga merasa khawatir dan mencarinya dalam waktu lama sampai akhirnya ketemu, bukankah kita akan menanyakan hal yang serupa kepada Yesus? Atau mungkin kita malah akan marah kepada anak kita karena merasa kelelahan karena perilakunya. Bagaimana kita bisa menerima ketika Yesus malahan mempertanyakan mengapa orang tua mencari dia dan menegaskan kebenaran dari perilakunya saat itu? Saudara-saudari terkasih, semua yang berasal dari Allah memang sifatnya luar biasa, sehingga langsung menimbulkan rasa heran dan takjub bagi kebanyakan orang pada umumnya. Seperti saat kita memandang alam nan luas, ada rasa megah
dan unjuk syukur di kedalaman hati secara diam. Sungguh luar biasa memang karya ciptaan Allah. Di samping itu, manakala yang berasal dari Allah bersinggungan atau tidak sejalan dengan kepentingan dan kehendak kita pribadi, kita biasanya lalu menghakimi dan menolak pemberian Allah di depan mata. Atau kita berterima kasih sekedarnya dan bersyukur tidak secara penuh. Mari kita periksa perasaan kita saat bangun pagi hari. Adakah rasa syukur penuh kepada Allah? Adakah semangat menyambut datangnya pagi? Atau kita merasa enggan bangun dan lebih ingin tidur lagi? Keinginan badan dan hati kita sendiri seringkali lebih kuat sehingga kita tidak cukup menaruh hormat pada rahmat peristiwa di depan mata yang diberikan Allah kepada kita sekarang. Tanpa sadar, kita langsung merasa takjub dan bersyukur bila mana rahmat kejadian dari Allah sejalan dengan keinginan kita. Dan sebaliknya, kita langsung menolak rahmat kejadian dari Allah jika itu tidak sesuai keinginan kita. Saudara-saudari terkasih, Yesus menegaskan bahwa ia harus berada di dalam rumah Bapa. Kita tahu bahwa rumah Bapa adalah kerajaan surga. Pintu kerajaan surga saat ini juga terbuka di depan kita. Manakala hati kita terbuka menerima kejadian yang ada di depan mata kita sekarang sebagai rahmat kasih Allah kepada kita. Kita tidak menginginkan rahmat kejadian yang lain atau yang diberikan Allah kepada orang lain. Kita tidak mencari yang tidak ada, melainkan mensyukuri secara penuh apa yang sedang ada sekarang. Namun, bagaimana praktek konkretnya? Mari kita perhatikan kejadian sehari-hari berikut ini. Adalah seorang ibu yang meminta anak remajanya untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya. Sang anak langsung menjawab iya, tapi tidak melakukannya. Setelah 3 kali ibu mengingatkan dan anak masih hanya menjawab iya tanpa sungguhan mengerjakan, ibu pun merasa jengkel. Ia diam sejenak hingga jengkelnya reda. Ia lalu berdoa kepada Allah, memohon bimbingannya dalam membimbing anaknya. Maukah saya diam sejenak dan tidak langsung bertindak? Ingatkah saya berdoa? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami sadar bahwa kami masih kerap kali terjebak dalam keinginan kami sendiri, termasuk keinginan untuk menjadi murid-Mu yang baik. Bantu kami untuk melakukan jeda di tengah aktivitas hidup kami. Bantu kami mengalami kebersamaan denganmu di dalam jeda hening. Tuntunlah langkah hidup kami agar selaras dengan kehendak-Mu. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.